Coba deh cek WhatsApp kamu sekarang. Pasti ada yang mendadak rame ya. Bener banget. Berapa banyak grup obrolan yang tadinya mati suri berbulan-bulan, tiba-tiba hidup lagi minggu ini cuma untuk membahas wacana bukber. Alias buka bersama kan? Iya, buka bersama. Mulai dari penentuan tanggal yang susahnya minta ampun, perdebatan mau makan di restoran mana, sampai tiba-tiba ada yang usul dress code segala. Padahal niat awalnya cuma mau silaturahmi biasa ya. Nah itu dia, niatnya silaturahmi tapi ujung-ujungnya malah jadi kayak ajang kepanitiaan acara berskala nasional gitu. Halo, dan selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Anggap saja kita sedang duduk bareng sambil minum teh hangat nih. Betul. Ruang aman yang menenangkan di tengah hiruk-pikuknya jadwal sosial kamu belakangan ini. Ya, di atas meja kita ini ada tumpukan riset neuropsikologis, kerangka makalah akademis, sampai artikel observasi sosial. Semuanya bermuara pada satu fenomena tahunan, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out di tengah padatnya jadwal bukber. Dan misi kita hari ini sama sekali bukan untuk melarang kamu bersosialisasi ya, atau menghakimi tradisi kumpul-kumpul itu. Sama sekali bukan. Tentu saja bukan. Kita justru mau membedah secara saintifik dan psikologis mengapa sih kita sering merasa ada tekanan tak kasat mata untuk hadir di setiap acara. Tepat. Kita ingin menelusuri akar rasa lelah yang mungkin sedang kamu rasakan saat ini. Dan yang paling penting, kita ingin memvalidasi bahwa merasa kewalahan di tengah kalender yang penuh itu adalah respons yang sangat-sangat manusiawi. Tidak apa-apa kok kalau kamu merasa butuh istirahat. Mari kita bicarakan realita di lapangannya dulu deh. Baru juga masuk minggu pertama bulan puasa, undangan udah menumpuk. Temen SMP, SMA, kampus, terus rekan kantor lintas divisi, belum lagi komunitas hobi. Sampai keluarga besar dari pihak ibu dan ayah juga ya. Iya, itu wajib biasanya. Nah, ada satu studi kasus di makalah yang kita baca ini yang menurut saya relatable banget nih buat kita semua. Oh, yang soal karyawan di Jakarta itu ya? Benar, ada seorang karyawan di Jakarta, sebut saja dia sedang terjebak di pusaran kalender sosial, yang dalam seminggu tuh punya 5 jadwal bukber berbeda. Bayangkan, 5. Wow, itu melelahkan sekali pasti. Banget, dia memaksakan diri hadir, murni cuma biar nggak ketinggalan momen, atau simpelnya, takut namanya nggak ada pas di absen teman-temannya. Ya, dan disitulah kita melihat sisi gelap dari dorongan itu. Ada perasaan gak enak atau ketakutan akan sanksi sosial. Banyak dari kita yang merasa, kalau menolak satu saja undangan, kita bakal langsung dilabeli sombong atau dibilang udah berubah, nggak solid lagi. Betul, takut diomongin di belakang kan? Iya, dan dalam kasus karyawan tadi, hasil akhirnya sama sekali bukan kebahagiaan. Dari laporan ini, dia malah mengalami kelelahan kronis, siklus tidurnya jadi berantakan, dan secara finansial dia kehabisan napas di pertengahan bulan. Belum lagi kalau kita mikirin patungan makan di restoran all you can eat yang mahal itu, kita bayar mahal-mahal, padahal setelah makan 2 potong daging dan minum es teh manis, perut tuh udah nggak muat lagi. Sayang banget kan uangnya jadinya. Banget. Terus ada juga contoh mahasiswa di sumber kita ini, dia merasa bersalah dan minder banget kalau nggak ikut bukber angkatan. Kenapa? Karena dia takut besoknya wajah dia absen dari unggahan karosel Instagram teman-teman sekelasnya. Niat awal yang sangat mulia untuk menyambung tali persaudaraan malah bergeser jadi kecemasan eksistensial. Fenomena ini benar-benar menyoroti bagaimana sebuah tradisi bisa berubah wujud menjadi kewajiban yang dipaksakan. Dipaksakan oleh ekspektasi lingkungan ya? Betul. Ketika tekanan itu berakumulasi, kamu hadir di sebuah acara bukan lagi karena kamu merindukan teman-temanmu, tapi karena kamu sedang menghindari konsekuensi sosial. Menghindari perasaan dikucilkan gitu ya? Persis. Dan secara biologis, ini memicu lonjakan kortisol, hormon stres kita. Tubuhmu secara harfiah merespon undangan makan malam itu sebagai sebuah ancaman. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Ancaman macam apa sih? Maksud saya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Kenapa absen dari satu foto Instagram aja rasanya bisa begitu menakutkan, sampai kita rela mengorbankan waktu istirahat dan uang tabungan? Kalau kita melihatnya dari kacamata neuropsikologi, FOMO itu sebenarnya bentuk modern dari kecemasan sosial yang berakar pada evolusi kita. Evolusi manusia purba? Iya, otak manusia purba itu diprogram untuk selalu bertahan hidup secara berkelompok. Di zaman prasejarah, kalau kamu tertinggal dari kelompokmu atau diasingkan, kemungkinan besar kamu nggak akan selamat dari serangan predator. Atau kamu bisa mati kelaparan. Wah, jadi insting bertahan hidup ya? Benar. Jadi, saat kamu melihat foto teman-temanmu tertawa di sebuah restoran dan kamu nggak ada di sana,
bagian otak yang bernama amigdala langsung membunyikan alarm bahaya. Otakmu memproses pengecualian sosial ini dengan jalur saraf yang sama persis dengan jalur pemrosesan rasa sakit fisik. Berarti kita secara biologis memang didesain untuk merasa sakit kalau nggak diajak. Menarik banget. Disinilah sumber kita juga menyingkung sebuah teori klasik dari psikolog Leon Festinger. Teori dari tahun 1954 itu ya? Iya, teori perbandingan sosial. Festinger menjelaskan bahwa manusia memang punya dorongan bawaan untuk mengevaluasi diri mereka, dan caranya adalah dengan membandingkannya dengan orang lain. Festinger membagi mekanisme perbandingan ini ke dalam dua arah. Untuk gampangnya, bayangkan kamu sedang berdiri di tengah-tengah sebuah tangga. Pertama, ada yang namanya upward comparison, atau membandingkan ke atas. Artinya, kita melihat orang yang ada di anak tangga atas kita. Betul. Ini terjadi ketika kamu melihat orang yang posisinya, secara sosial atau materi, terlihat lebih baik dari kamu. Misalnya kita lihat teman yang bukber di restoran fine dining, pakai baju desainer terbaru, make up paripurna, terus bawa fotografer profesional segala buat dokumentasi acara. Persis seperti itu. Secara teori aslinya, melihat hal tersebut sebenarnya bisa memotivasi. Tapi dalam realita keseharian kita yang mungkin udah lelah sepulang kerja, hal itu jauh lebih sering memicu rasa tidak aman. Rasa iri hati dan perasaan kalau hidup kita ini kurang berharga dibanding mereka gitu ya. Tepat. Lalu arah perbandingan yang kedua adalah downward comparison, atau membandingkan ke bawah. Melihat mereka yang mungkin berada di anak tangga bawah kita. Berarti ini efeknya kebalikan dari yang tadi ya? Iya. Secara psikologis, ini bisa memunculkan rasa syukur. Namun, ada risikonya. Jika tidak dikelola dengan empati, melihat orang yang kurang beruntung, ini bisa melahirkan kesombongan atau rasa superioritas yang semu. Masalahnya menjadi berlipat ganda di era digital ini kan? Karena tangga perbandingan yang kamu sebutkan tadi, itu sudah kehilangan pijakan realitasnya. Di media sosial, kita tuh disuguhi upward comparison tanpa henti setiap kali buka HP. Apalagi pas bulan puasa begini, feed penuh dengan foto bukber. Nah itu, kita sedang membandingkan hari-hari biasa kita, mungkin pas kita lagi pakai kaos oblong yang kerahnya udah melar, sambil rebahan di kamar yang berantakan, dengan highlight reel dari kehidupan orang lain. Highlight reel itu cuplikan adegan puncak yang udah dilebih-lebihkan ya? Benar, cuplikan terbaik yang udah melewati proses kurasi, diedit berkali-kali, dan dipakaikan filter cahaya yang sempurna. Nggak adil banget kan perbandingannya? Sangat nggak adil. Dan beban kognitif dari proses perbandingan itu sangat menguras tenaga. Otak kita mengalami kelelahan yang luar biasa karena harus terus-menerus melakukan konteks switching atau perpindahan konteks. Perpindahan antara realitas kita yang biasa saja dengan realitas glamour di layar itu ya? Betul. Dan fenomena ini sifatnya global loh. Makalah kita membandingkan neuropsikologi FOMO saat bukber di Indonesia ini dengan remaja di dunia barat. Oh iya, yang soal Coachella itu kan? Iya. Mekanisme otak mahasiswa di Jakarta yang cemas melihat foto teman seangkatannya kumpul-kumpul di kafe, itu identik dengan mahasiswa di Amerika yang cemas melihat teman-temannya pergi ke festival musik Coachella musim panas. Jadi ini sama aja dengan budaya keeping up with the Joneses ya? Persis, dorongan untuk selalu menyamai standar tetangga. Cuma bedanya, ini versi digital, di mana tetangga kita ada ribuan. Dan perlombaan ini gak ada garis finishnya sama sekali. Gila ya? Nah, jika garis finishnya nggak ada, lalu apa harga yang sedang kita bayar dari perlombaan sosial ini? Mari kita lihat dampaknya pada relasi kita yang sebenarnya. Saat kita memaksakan jadwal yang padat setiap malam demi memadamkan rasa FOMO tadi, apa yang terjadi pada kualitas pertemanan itu sendiri? Ada sebuah ironi menyedihkan yang diungkap oleh riset psikologis ini. Hadir di setiap undangan justru seringkali merusak esensi dari kehadiran itu sendiri. Merusak gimana maksudnya? Ketika kamu memaksakan diri datang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kamu tiba di sana dengan kapasitas emosional yang sudah kosong. Kamu mungkin duduk tepat di sebelah sahabat lamamu. Tubuhmu memang ada di sana, tapi pikiranmu melayang ke tumpukan pekerjaan untuk besok hari. Atau sekedar menahan kantuk dan capek fisik ya? Betul. Kehadiran yang setengah hati ini membuat keterhubungan emosional yang sejati justru gagal terbentuk. Padahal keterhubungan itulah yang menjadi alasan utama kita berkumpul sejak awal. Coba deh inget-inget, pernahkah kamu duduk di tengah keramahan acara, dikelilingi suara tawa dan denting sendok garpu, tapi di dalam hati tubuhmu rasanya berteriak ingin segera pulang, ingin mandi air hangat, dan bergelung nyaman di kasur? Perasaan itu sangat valid. Jadwal yang dipadatkan secara paksa ini secara klinis berkontribusi pada lonjakan kecemasan harian kita.
Juga memicu fragmentasi tidur dan anjloknya self-esteem, karena kita merasa hidup kita kurang menarik. Menariknya lagi, makalah ini juga menarik benang merah antara dampak psikologis tersebut dengan kondisi spiritual kita. Ini kan momen yang seharusnya menjadi wadah untuk refleksi dan menenangkan diri ya. Tapi kebisingan sosial ini justru mendistorsi niat awal ibadah kita. Betul sekali. Ada konsep psikologi spiritual yang dibahas di sumber kita yang disebut qanaah. Kemampuan menemukan kedamaian dan rasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini kan? Tepat. Kualitas qanaah ini pelan-pelan tergerus habis oleh dorongan membandingkan diri secara konstan di media sosial tadi. Sebagai mekanisme pertahanannya, seseorang bisa terjebak dalam ria. Ria itu dorongan untuk memamerkan ibadah atau gaya hidup demi mendapatkan validasi eksternal. Karena validasi internalnya sudah runtuh duluan. Jadi semua difoto, semua diposting. Iya, dan menyadari semua pola pikir dan dampak yang melelahkan ini, sumber-sumber kita mengerucut pada satu kalimat sederhana. Sebuah kalimat yang rasanya bisa langsung melepaskan beban di pundak pendengar kita saat ini. Kalimatnya begini, tidak semua undangan harus dihadiri. Terdengar sangat fundamental ya, tapi mempraktikannya pasti butuh keberanian tersendiri, bukan? Sangat butuh keberanian. Karena itu berarti kita harus melawan arus kebiasaan lingkungan. Menginternalisasi prinsip bahwa menolak undangan bukanlah tindakan antisosial adalah langkah yang sangat krusial. Jadi menolak itu bukan berarti kita jahat ya? Sama sekali bukan. Dalam kerangka psikologi klinis, kemampuan untuk mengatakan tidak dengan sopan adalah bentuk nyata dari keterampilan asertif. Dan ini adalah fondasi dari self-care. Kamu sedang menciptakan sebuah batasan atau boundary yang sehat. Batasan antara energi kita dengan ekspektasi orang lain. Betul. Batasan ini berfungsi sebagai pelindung-pelindung antara kapasitas energi dan finansial yang kamu miliki dengan ekspektasi tidak terbatas dari lingkungan sekitarmu. Karena pada akhirnya ini adalah permainan tentang kualitas versus kuantitas. Bayangkan kamu hanya memilih 2 acara dalam seminggu, tapi di 2 acara itu kamu benar-benar hadir seutuhnya. Kamu fokus sepenuhnya pada lawan bicaramu. Iya, kamu mendengarkan cerita temanmu dengan saksama. Kamu menikmati makanannya tanpa terburu-buru mikirin acara selanjutnya, dan kamu pulang dengan perasaan penuh, bukan perasaan terkuras habis. Keputusan selektif itu adalah penanda kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Kamu mulai mengakui bahwa waktu, energi mental, dan kondisi dompetmu adalah sumber daya yang sangat terbatas. Mengalokasikan sumber daya tersebut secara sadar untuk hubungan-hubungan yang benar-benar esensial, itu bukan keegoisan. Tapi bentuk penghormatan ya. Benar, bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang-orang yang memang menjadi prioritas di hidupmu. Nah, kalau secara konseptual kita udah paham nih pentingnya batasan ini. Lalu bagaimana eksekusi di lapangannya? Seringkali kan kita merasa gentar saat harus mengetik balasan di grup obrolan. Mari kita bedah taktik-taktik aplikatif dari panduan kesehatan mental di sumber kita yang bisa langsung kamu terapkan hari ini juga. Taktik pertama berpusat pada penetapan parameter sebelum situasi itu terjadi. Jadi jangan menunggu sampai undangan itu muncul bertubi-tubi di layar ponselmu, baru kamu bingung memutuskan. Buat kesepakatan dari awal gitu ya? Betul. Buatlah kesepakatan dengan dirimu sendiri sejak awal bulan. Misalnya, tetapkan kuota maksimal. Katakan pada dirimu, saya hanya akan mengalokasikan waktu dan budget untuk 2 kali kumpul di luar dalam seminggu. Dan kalau kuotanya udah penuh? Setelah kuota itu penuh, sisanya otomatis harus kamu tolak, terlepas dari siapa yang mengundang. Kamu bisa mengklasifikasikan lingkaran sosialmu menjadi beberapa lapis prioritas. Keluarga inti, sahabat terdekat, dan kewajiban profesional mungkin ada di lapis pertama. Nah, bagian menolaknya ini yang sering bikin kita overthinking. Mengetik, menghapus, ngetik lagi, terus dihapus lagi pesannya karena takut menyinggung perasaan teman. Makalah kita memberikan struktur kalimat yang sangat asertif, namun penuh empati. Kuncinya apa di situ? Kuncinya adalah jelas, jujur, tanpa harus berlebihan memberi alasan yang dibuat-buat, dan ditutup dengan doa yang baik. Kamu bisa menyalin pendekatan ini. Catat ya. Halo teman-teman, terima kasih banget ya undangannya. Maaf untuk kali ini kegiatanku lagi dibatasi supaya jadwalnya tidak terlalu padat dan bisa lebih fokus beristirahat, jadi aku belum bisa ikut bergabung. Tapi semoga acaranya lancar, seru, dan makanannya enak-enak semua ya. Pendekatan itu sangat elegan. Karena kamu mengambil kepemilikan penuh atas kondisimu tanpa menyalahkan siapapun. Dan di saat yang sama, kamu tetap memvalidasi kegembiraan teman-temanmu. Taktik selanjutnya tidak kalah penting, yaitu intervensi pada pemicu utamanya, yaitu media sosial. Ya, kita harus mempraktikkan mindful use atau penggunaan yang berkesadaran.
Ada studi empiris di materi kita yang menunjukkan bahwa memangkas durasi penggunaan media sosial hanya sebanyak 30 menit per hari saja, itu sudah punya dampak besar. Cuma 30 menit bisa berdampak ya? Sangat. Secara konsisten, itu bisa menurunkan skor kecemasan, mengurangi perasaan terisolasi, dan memperbaiki arsitektur tidur seseorang secara signifikan. Wah, bayangkan, cuma dengan mengurangi 30 menit, waktu yang biasanya kita habiskan cuma buat scrolling tanpa arah sebelum tidur kan. Selain durasi, kita juga punya tombol kendali penuh atas kurasi beranda kita sendiri. Gak ada hukum yang melarang kita untuk memute fitur story atau unggahan akun-akun tertentu. Meskipun itu akun teman kita sendiri ya? Sistem memicu detak jantung kita berdegup lebih cepat karena rasa minder atau cemas, mute saja. Ingatkan dirimu bahwa kamu sedang menjaga asupan visual untuk pikiranmu, sama seperti kamu menjaga asupan makanan untuk pencernaanmu. Analogi yang bagus. Intervensi kognitif yang terakhir, dan ini dampaknya sangat kuat, adalah mengubah narasi internal kita melalui pendekatan self-talk positif. Spesifiknya menggunakan kerangka saya tidak atau I don't dibandingkan saya tidak bisa atau I can't. Oh, ini pergeseran bahasa yang menarik. Bedanya di mana tuh? Riset psikologi perilaku menunjukkan bahwa saat kamu berkata saya tidak bisa hadir, otakmu memprosesnya sebagai sebuah restriksi atau larangan dari luar. Ini justru memperbesar rasa kehilanganmu. Tapi, jika kamu membatin saya tidak wajib hadir di setiap acara, atau saya adalah orang yang memprioritaskan istirahat di akhir pekan, kamu mengembalikan kendali ke tanganmu sendiri. Kamu berubah dari posisi korban ekspektasi sosial menjadi agen yang berdaulat penuh atas pilihan hidupmu. Pergeseran identitas dari korban ekspektasi menjadi agen berdaulat ini membawa kita pada sebuah puncak resolusi yang sangat indah. Ketika kamu berhenti memejar apa yang dilakukan orang lain, FOMO itu secara perlahan bertransformasi menjadi JOMO. Joy of Missing Out. Iya, joy of missing out. Sebuah seni untuk menemukan kegembiraan justru di dalam ketidakhadiranmu dari keramaian tersebut. Harus diingat ya, JOMO bukanlah tentang mengunci diri di kamar dengan perasaan marah pada dunia atau mengurung diri karena benci bersosialisasi. Tentu bukan. Ini adalah kondisi psikologis yang penuh kedamaian dan penerimaan. Coba bayangkan rasanya saat teman-temanmu sedang terjebak kemacetan lalu lintas berjam-jam menuju restoran yang bising, kamu duduk tenang di rumah. Tamu menikmati makanan rumahan yang sederhana, namun disajikan hangat, tanpa ada satupun gawai yang menyala di atas meja makan. Nyaman banget bayanginnya. Kamu bisa menggunakan sisa waktu malam itu untuk hal-hal yang sungguh-sungguh mengisi ulang baterai jiwamu. Mungkin kamu membuka kembali buku jurnalmu dan menuangkan isi pikiran yang selama ini tertahan. Atau meluangkan waktu untuk beribadah dengan lebih khusyuk. Betul. Atau membaca buku yang tertunda, atau sekedar berbaring menatap langit-langit kamar, mengambil napas panjang, dan mensyukuri kesunyian yang kamu miliki malam itu. Tanpa harus dandan, tanpa harus pura-pura tersenyum kalau lagi capek. Dan yang sangat melegakan dari laporan riset kita adalah bahwa kamu tidak sedang berenang sendirian melawan arus kok. Pergeseran budaya menuju JOMO dan kesadaran akan pentingnya batasan diri ini sudah mulai diadopsi secara luas loh di masyarakat kita. Oh iya? Contohnya seperti apa? Banyak universitas dan komunitas pemuda yang kini aktif menggalakkan kampanye semacam Ramadan Sehat Mental. Program-program ini secara terstruktur mengedukasi masyarakat tentang literasi media sosial dan pentingnya kesehatan psikologis di tengah tingginya tuntutan sosial di bulan puasa. Wah, inisiatif yang luar biasa. Iya, mereka mulai menormalisasi pemahaman bahwa absen dari beberapa agenda kumpul-kumpul itu sama sekali bukan indikator bahwa kamu adalah teman yang buruk. Kesadaran kolektif semacam ini sangat kita butuhkan ya. Karena kalau kita mendefinisikan ulang makna relasi, persahabatan sejati itu nggak mungkin serapu itu. Hubungan yang bermakna nggak akan runtuh cuma gara-gara kamu memilih untuk beristirahat di hari Jumat malam alih-alih ikut bukber. Kalau ada sebuah lingkungan sosial atau pertemanan yang memaksamu untuk terus-menerus mengorbankan batasan mental, fisik, dan finansialmu hanya untuk bisa diterima, maka yang perlu dievaluasi bukanlah ketidakhadiranmu, melainkan seberapa sehat lingkungan itu sendiri. Persahabatan yang matang akan selalu menyediakan ruang bagi anggotanya untuk merawat diri. Setuju banget. Pada akhirnya, merangkum semua data dan kerangka berpikir yang kita bedah dari materi-materi hari ini, pesannya sangat jelas dan aplikatif. Memilih untuk melindungi kesehatan mentalmu, menjaga kedamaian pikiranmu, dan merawat stabilitas dompetmu adalah sebuah hak prerogatif yang sangat valid. Tidak ada yang salah dengan itu. Yah,
mengambil langkah mundur, memilah undangan berdasarkan kapasitas energimu yang tersisa, dan menolak tunduk pada ilusi ketertinggalan di media sosial, itu adalah manifestasi sejati dari kedewasaan emosional. Merangkul ketenangan dan menolak hiruk-pikuk yang sudah tidak sejalan dengan kapasitas dirimu bukanlah sebuah kekalahan. Itu justru merupakan salah satu keputusan paling berani dan penuh empati, khususnya empati terhadap dirimu sendiri, yang bisa kamu ambil untuk memastikan kesejahteraan jangka panjangmu. Sebelum kita benar-benar menutup sesi bedah materi yang hangat hari ini, ada satu pertanyaan konseptual yang muncul dari diskusi kita, yang ingin saya titipkan untuk kamu renungkan malam ini. Coba pikirkan hal ini baik-baik. Mari kita dengarkan. Jika tujuan paling mendasar dari semua ajang kumpul-kumpul sosial, dari semua reuni dan undangan makan malam ini, adalah untuk merawat koneksi dan keterhubungan antar manusia, jangan-jangan ketika kita terlalu sibuk berlarian tanpa henti dari satu tempat ke tempat lain demi memuaskan rasa takut tertinggal, koneksi yang paling penting, paling rapuh, dan yang justru sedang kita telantarkan adalah koneksi dengan diri kita sendiri. Pertanyaan yang sangat mendalam untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyediakan waktumu yang berharga untuk duduk, mendengarkan, dan mengeksplorasi wawasan ini bersama kami. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberimu sedikit bekal kedamaian dan solusi nyata untuk menghadapi padatnya hari-hari ke depan. Sampai jumpa di bedah materi eksklusif kita berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, dan tolong jangan lupa untuk beristirahat.